Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, semangat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat ya. Amin. Bertemu lagi dengan Ibu Nadia dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas 5. Kali ini kita masuk kepada tema 3, subtema 1 tentang keberagaman sosial dan budaya di Indonesia. Baiklah anak-anak, sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Setelah mempelajari materi kali ini, anak-anak ibu diharapkan dapat menelaah keberagaman sosial dan budaya masyarakat. Kedua, menyelenggarakan kegiatan yang mendukung keberagaman sosial budaya masyarakat. Keberagaman sosial budaya di Indonesia. Perlu anak-anak tahu bahwa ada banyak macam keberagaman di Indonesia. Hal ini disebabkan karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbagi menjadi 34 provinsi. Keberagaman budaya Indonesia karena adanya keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Keberagaman di Indonesia terbagi menjadi 4, yaitu keragaman suku bangsa, keragaman budaya, keragaman agama, dan keragaman ras. Keragaman suku bangsa. Suku bangsa yang tersebar di Indonesia merupakan sejarah bangsa. Terdapat lebih kurang 1.340 suku bangsa yang mendiami di seluruh penjuru Indonesia. Contoh suku bangsa yang ada di Indonesia seperti suku Melayu, Jawa, Banjar, dan Bugis. Dan masih banyak lagi contoh suku bangsa lainnya. Keragaman budaya. Dari keragaman suku itu akan menghasilkan keragaman budaya pula. Semakin beragam suku, maka budaya yang dihasilkan juga berbeda-beda. Tahukah kamu apa itu budaya? Budaya adalah hasil budidaya manusia. Ada banyak keragaman budaya di Indonesia, seperti tari daerah. Contoh, selamat datang dari Papua, tari remo dari Jatim, tari merak dari Jawa Barat. Juga ada alat musik, gamelan dari Jawa Timur, keso dari Sulawesi Selatan, saluang dari Sumatera Barat. Kemudian rumah adat, rumah gadang dari Sumbar, rumah kebaya dari DKI Jakarta, rumah panjang dari Kalimantan Barat. Kemudian pakaian adat. Contohnya ule balang dari Aceh, baju bodo dari Sulawesi Selatan, kebaya dari Jawa Barat. Kemudian senjata adat seperti celurit dari Jawa Timur, keris dari Bali, dan kujang dari Jawa Barat. Keragaman budaya tak perlu dipermasalahkan dengan tidak menjelekkan, mengunggulkan, ataupun membeda-bedakan antara budaya satu dengan yang lain. Keragaman agama. Ada 5 agama yang diakui di Indonesia. Pertama Hindu, Buddha, Islam, Kristen, dan Konghucu. Dari keragaman budaya ini dapat terwujudnya sikap toleransi dan kerukunan dalam beragama. Pernahkah kamu mendengar kata toleransi? Toleransi dapat diartikan sebagai perilaku terbuka yang menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama manusia. Toleransi tidak hanya berlaku dalam keragaman agama, namun juga berlaku pada keragaman budaya, ras, dan lain-lain.
Bersikap toleransi berarti kita harus sabar dan berlapang dada terhadap orang-orang yang memiliki perbedaan pendapat. Dan kita juga harus rukun, artinya kita harus saling memahami, menerima, terbuka, tolong-menolong, dan bekerja sama. Karena kita adalah makhluk sosial yang saling berdampingan dan saling membutuhkan. Keragaman ras. Apakah ras itu? Ras adalah suatu golongan daerah yang memiliki sifat-sifat tertentu. Jadi, suatu negara itu tidak hanya satu ras, tetapi berbeda-beda. Keragaman sosial. Keragaman sosial berhubungan dengan status sosial, pekerjaan, partai politik, dan lain-lain. Keberagaman merupakan kekayaan yang tak ternilai yang dimiliki oleh negara kita, Indonesia. Harus kita syukuri dan kita lestarikan. Setelah kita membahas macam keberagaman yang ada di Indonesia, sekarang kita akan membahas lagi tentang manfaat keberagaman. Dari banyak keberagaman yang kita bahas tadi, banyak manfaat yang perlu kita ketahui. Di antaranya, keberagaman menjadi identitas negara. Dunia pasti akan mengetahui bahwa keberagaman terbesar di dunia adalah negara kita, Indonesia. Ribuan pulau yang ada di Indonesia menghasilkan keberagaman. Hal ini menjadi ciri khas dari negara kita, Indonesia. Manfaat yang kedua yaitu keberagaman menjadi daya tarik wisatawan. Kita tahu bahwa negara kita, Indonesia, banyak dikunjungi oleh turis-turis asing dari berbagai mancanegara. Turis asing tak hanya menikmati keindahan alam Indonesia saja, namun juga budaya yang tidak mungkin ditemukan di negara lain. Manfaat yang ketiga, keberagaman menjadi pemersatu bangsa. Meskipun setiap daerah Indonesia berbeda, keragaman ini bukanlah sebagai pemecah belah bangsa, melainkan untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Contoh keberagaman. Kita mampu melihat keberagaman di sekolah. Kalian sebagai siswa adalah contoh keberagaman di dalam kelas. Dari banyaknya jumlah kalian, kita mampu melihat sebuah keragaman seperti jenis kelamin, ada yang laki-laki dan perempuan. Ada juga asal daerah. Dari beberapa kalian, ada yang berasal dari daerah berbeda, seperti dari daerah Tembilahan, daerah Jawa, dan lain-lain. Selain di sekolah, kita juga mampu melihat keberagaman di lingkungan setempat, seperti dari aspek pekerjaan atau profesi. Profesi yang dapat kita lihat di daerah kita ialah polisi, guru, karyawan, petani, dan lain-lain. Contoh kegiatan keberagaman. Kita semua pasti pernah ke pasar ya. Di sana ada pedagang, guru, polisi, bidan, kasir. Misalnya, ibu guru sedang berbelanja ke pasar dan bertemu penjual. Dari sini kita lihat keberagaman yang tampak, seperti jenis kelamin, ibu guru seorang perempuan dan penjual seorang laki-laki. Namun, keberagaman ini dapat membuat semua orang untuk saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Contoh keberagaman lainnya dapat kita lihat di pawai kemerdekaan. Anak-anak pasti pernah mengikutinya, bukan? Teman-teman kalian atau bahkan kalian sendiri ikut pawai kemerdekaan menggunakan pakaian adat. Menarik, bukan? Seperti itulah keberagaman budaya dan sosial di Indonesia.